Jadi kalau Facebook itu, aku sih sekarang caranya adalah kita kasih hadiah buat orang yang nge-share. Jadi kalau Facebook page, ketika kita lagi live, kita bisa di-share nih. Kita punya live, jadi kita bisa share nih. Misalkan aku lagi live di page nih, ayo dong teman-teman bantu share. Mereka akan share ke Facebook pribadinya mereka. Itu bisa. Jadi teman-temannya orang yang nge-share itu bisa nonton aku, dan teman-temannya bisa nge-share juga, terus nge-share juga, dan itu kan gratis sebenarnya. Halo, selamat malam. Malam. Kalau kalau kelihatan kayak di belakang ada apa hanger sama baju, tuh gue udah siap belajar buat apa langsung praktek. Iya, jadi udah siap belajar praktek. Tapi sebelumnya bentar ya, mau dinamain dulu nih live-nya. Bentar. Boleh. Ya, namain dulu. Mungkin sebelumnya biar sambil saya ngetik ya, nggak kosong. Teman boleh kenalin dong siapa ini Bella ya, nama tokonya apa, udah berjualan berapa lama, yang mulai berjualan dari mana ya, yang singkat-singkat aja, yang singkat aja. Boleh panjang kok ya. Oke, teman-teman semuanya, teman-temannya Om Botak, perkenalkan namaku Bella. Jadi aku ini salah satu orang yang jualannya melalui live. Jadi aku aku main channel aku adalah Facebook. Jadi aku live di Facebook. Jadi kalau teman-teman mungkin familiarnya di Instagram atau di e-commerce atau segala macamnya. Nah, aku itu di Facebook. Jadi aku live setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang dan cuma sejam sih biasanya, jam 1 siang sampai jam 2. Terus nanti malamnya sekitar jam 7 sampai jam 8. Jadi basically aku hanya berjualan dari Facebook Live. Jadi dulunya, kalau sekarang kan udah mulai scale up nih Om, udah mulai masuk e-commerce gitu-gitu. Dulunya bener-bener nggak punya katalog, nggak punya brand, jadi bener-bener jualannya hanya via live gitu. Jualannya hanya via live. Wow. Yes, betul. Kalau boleh tahu ini mulainya tahun berapa ini untuk berjualan di Facebook? Kalau ditanya kapan mulai jualannya, aku jualannya sudah, BTW nama Facebookku GBMJ Butik, jadi aku jualnya jual baju gitu sih. Ya. Kalau kapan jualannya, aku sudah mulai jualan itu sekitar 2014 sebenarnya. Jadi waktu kuliah itu udah mulai jualan, tapi jualannya masih reseller sih, masih kayak ngambil dari orang, masih ngambil dari orang, terus jualannya by foto. Dulu kan reseller, jadi kita ngambil fotonya kita jualin, kita ngambil fotonya kita jualin gitu sih. Jadi dari situ, tapi kalau mulai live-nya aku udah mulai live sekitar 2018 tuh aku sebenarnya udah mulai live. 2018 akhir 2019 gitu. Jadi udah duluan tuh yang sebelumnya. Kurang lebih 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahun lebih? Iya Om. Iya kok, 2 tahun. Oke. 2 tahun, itu waktu sambil kuliah, sampai sekarang? Dari kuliah itu kan masih by foto sih, jadi kayak dari foto ngambil dari supplier, terus dari foto kita jualin by fotonya. Tapi kalau mulai jualan live-nya dari 2019 awal lah gitu. Oke. Iya. Kenapa live? Kalau di Facebook kan bisa gambar aja, tapi kenapa harus live? Oke, kenapa lewat live? Tadinya aku tuh by foto. Tadinya jadi kalau mungkin teman-teman tahu kalau memang pusatnya fashion itu kan di Tanah Abang gitu kan. Kita bisa ngambil barang di Tanah Abang. Dulu itu di Blok B Tanah Abang gitu tuh. Jadi kita udah disediain kayak aplikasi, kita bisa save fotonya, terus kita tinggal share ke media sosialnya kita gitu kan. Cuma di 2018 akhir itu aku ngerasa bahwa itu down banget, karena pada saat 2018 tuh mulai masuk online shop yang bagus banget, yang dia foto sendiri, yang dia benar-benar brandingnya bagus. Itu kayak di era 2018 tuh lagi gencar-gencarnya. Sedangkan aku hanya mengandalkan foto dari supplier aku, which is foto-foto itu kan dipakai sama semua orang.
jatuhnya perang-perangan harga dong. Jatuhnya kayak oh yang ya udah jangan beli sama Bella karena di tempat lain jualnya lebih murah, lebih murah gitu, fotonya sama. Akhirnya di 2018 itu kayak bener-bener down banget, omsetnya juga sepi segala macam. Terus aku nonton YouTube waktu itu. YouTube itu ada kayaknya kalau di e-commerce China itu namanya Taobao kalau nggak salah ya. Nah, Taobao. Yes, dan mereka itu sudah mulai live. Mereka sudah mulai live segala macam, mereka udah mulai live gitu-gitu, kok kayaknya orang lebih percaya karena nggak lihat foto. Jadi bener-bener kita pakai bajunya, orang percaya nih, kayaknya orang suka nih, orang banyak yang nge-fix kayak, oke, bisa nih, karena dari awalnya kita udah, dulu kan Instagram belum terlalu buat dijualin tuh, jadi orang-orang jualin di Facebook, karena aku dari awal udah di Facebook, ya udah Facebook Live, gitu. Dulu waktu awal pertama kali live, berapa orang yang nonton live? Aduh, dulu mah dikit Om. Dulu tuh kayak 10, 20, 30. Dan dulu tuh nggak mulainya dengan jualan dulu gitu. Jadi dulu tuh kayak kita main game. Jadi kita bidding dulu nih. Emang jadi keluarin modal. Kayak misalkan baju yang modalnya 50.000, kita bidding mulai dari 100 perak gitu misalkan. Jadi kan orang animonya kan datang terus tuh. Nungguin terus dong, kayak gila baju 1.000 harganya, baju 2.000 gitu. Makin lama makin ngebentuk kolamnya, baru deh jualan pelan-pelan gitu. Tapi kalau yang ngebidding sepi, cuma 10 orang, bisa jatuhnya dia bisa beli dengan harga 1.000-2.000 dong? Iya dong, bisa gitu. Terus awal-awal tuh masih ngerintis tuh kan orang juga belum terlalu familiar lah dengan live Facebook gitu kan. Jadi awal ngerintis juga kayak bagi-bagi uang. Jadi isinya nge-live cuma kayak main tebak-tebakan, main apa gitu-gitu. Yang penting ngebentuk kolamnya dulu. Jadi kalau misalkan terus kayak mungkin sebulan gitu ya kayak gitu-gitu terus baru deh mulai jualan yang bener. Jadi nggak langsung viewersnya langsung banyak. Jadi awal-awal pasti kayak gitu sih. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman nih mau jualan di Facebook ya, dia harus punya tokonya itu harus berupa page atau kayak brand biasa? Oke, sebenarnya kalau yang biasa juga bisa, tapi kenapa mesti yang pakai yang biasa? Sedangkan fitur yang kalau fitur di page itu kan lebih banyak, bisa tag produk misalkan, bisa kayaknya kalau page kan lebih banyak juga gitu sih fitur-fiturnya daripada Facebook pribadi. Jadi disarankan buat page dulu untuk jualan, shop, lalu nanti mulai kumpulin follower. Setelah itu kalau kita live, yang bisa lihat itu hanya follower. Nah, enaknya mungkin kalau aku baru juga beberapa kali Shopee Live segala macam. Cuma enaknya di Facebook ini adalah gini Om, gini kok, aku bingung. Jadi manggil Om juga nggak apa-apa. Jadi kalau Facebook itu, aku sih sekarang caranya adalah kita kasih hadiah buat orang yang nge-share. Jadi kalau Facebook page ketika kita lagi live, kita bisa di-share nih. Kita punya live, jadi kita bisa share nih. Misalkan aku lagi live di page nih, ayo dong teman-teman bantu share. Mereka akan share ke Facebook pribadinya mereka. Itu bisa. Jadi teman-temannya orang yang nge-share itu bisa nonton aku, dan teman-temannya bisa nge-share juga, terus nge-share juga, dan itu kan gratis sebenarnya. Benefit apa yang didapatkan ketika mereka nge-share? Oke, kalau di aku, karena aku kan sekarang udah punya omset, udah punya segala macam, aku bagian 3 juta rupiah 1 bulan. Jadi share-nya itu 3 juta rupiah? 1 bulan. Caranya gimana? Caranya adalah gini, kalau aku itu setiap orang yang nge-share, aku akan, jadi kalau ada tools namanya export comment, kalau orang-orang nggak tahu, jadi namanya export comment. Jadi kita bisa export orang-orang yang nge-share Facebook kita. Data itu aku kumpulin tuh, misalkan dalam sebulan ternyata yang nge-share itu ada 30.000 orang. Nanti di akhir bulan, biasanya aku live, aku bagi-bagi nih pakai picking number gitu. Tapi nggak harus 3 juta sih Om, kayak banyak kok orang yang kayak 100.000 segala macam juga orang mau sih, orang willing untuk nge-share karena kan mereka no effort juga, mereka hanya pencet share, habis itu udah kan, siapa tahu dapat 100.000 nih gitu. Jadi mungkin kenapa live di Facebook itu viewersnya bisa banyak walaupun baru, karena itu dia.
Karena dari share-nya orang ke share-nya orang, share-nya orang ke share-nya orang gitu sih. Biasanya nih kalau misalnya nge-live ya, sekarang sepinya itu berapa yang nonton? Dan ramenya berapa yang nonton? Ini kan live-nya sehari 2 kali kan? Tadi ada yang siang, ada yang malam. Betul. Kalau sekarang itu lumayan agak slow sih. Jadi lumayan sekarang lagi agak turun. Jadi sekarang itu biasanya kita stay-nya di 300-400 orang. Terus 300-400 loh. Wow. Iya, lagi low. Kalau lagi rame kemarin lebaran biasanya kita stay-nya di 1000 sampai 2000 orang. Setiap kali live 1000 sampai 2000 Setiap orang. kali live. Betul. Wow, gila keren banget. Wow. Gila, keren sih. Iya. Kalau 1000 yang nonton continuously atau 1 jam itu total ada 1000 ya? Continuous. Kalau in total itu Facebook itu ngitungnya adalah per 15 detik. Berapa orang yang nonton 15 detik. Nah, biasanya aku di 24.000 orang yang nonton 15 detik. Kalau di Facebook ada gituannya. Tapi kalau yang nonton kayak gini kan yang nonton 73 nih. Berarti yang itu biasanya nontonnya 1000 sampai 2000 orang. Wow. Facebook fansnya sendiri, fanpage-nya sendiri itu ada berapa follower supaya bisa dapat segitu gitu? Kalau sekarang followers GBMJ Butik itu 600.000 orang. Tapi sebenarnya sekarang itu karena gini Om, karena kan kita kan hanya gini, orang bisa tahu kita karena biasanya karena nge-share gitu kan. Jadi kalau orang yang followersnya dikit pun, tapi kalau misalkan dia barangnya menarik, atau orangnya menarik, atau jualnya murah banget, kayak misalkan followersnya cuma 10.000, yang nonton bisa 2.000-3.000 orang, dan itu nggak menutup kemungkinan gitu loh. Bisa randomly aja, tiba-tiba yang nonton banyak gitu. Mungkin karena barang dia menarik nih, atau apa gitu. Wow, keren. Nah, berarti kita kalau ngomongin fitur-fiturnya di Facebook ya, kalau misalnya orang suka nih ya, misalnya ditunjukin satu baju, saya mau baju itu, nanti dia bisa klik belinya gimana? Atau dia harus ngechat? Nah, kalau di Facebook kurangnya seperti itu. Kalau di Shopee kan kita udah tinggal ada kerannya, kita tinggal klik kan. Iya. Nah, tapi kalau di Facebook nggak bisa, karena kan basically Facebook belum ada yang buat itu kan. Jadi biasanya kalau untuk newbie atau untuk orang pemula gitu, jadi mereka itu biasanya siapa yang mau nih, aku lagi pakai baju ini misalkan. Terus ada yang mau, aku mau Kak, biasanya tulis nomor handphonenya. Nah, biasanya untuk orang pemula, dia akan tulis tuh, oh oke ya, Kak Nindi dapat ya nomor handphonenya segini, nanti di WA customer. Gitu. Tapi kalau aku adalah, aku misalnya live pakai baju ini nih, kalau mau mereka harus ketik misalkan fix spasi baju gitu kan. Tapi kalau aku udah suruh mereka daftar dulu. Jadi aku sudah pin nomor WhatsApp aku, nanti mereka klik, mereka harus ke WhatsApp-nya customer service aku, mereka tulis nama Facebook-nya. Oke, habis itu kan mereka habis daftar. Nah, komennya ini aku biasanya ekspor. Komennya ini aku download, baru nanti aku pilah gitu, kayak aku pakai Excel, baru aku hubungin mereka satu-satu. Karena kan kalau aku live mungkin barangnya mungkin sekali live biasanya lakunya 500 sampai 1000 2000 baju. Jadi biar langsung gitu. Jadi aku komennya aku download dulu. Wow, berarti komennya pun harus difilter, bisa yang bilang fix mana, baru di follow up pembayaran. Ya, yang fix baju mana, yang fix ini mana, yang fix ini mana. Tapi nggak lama sih, kok palingan setengah jam juga udah kelar, karena udah kebiasa ngefilter-filternya itu, gitu. Ngolah datanya itu sih. Saya penasaran, kalau misalnya sekarang yang lagi sepi-sepinya nih ya, itu biasanya yang fix itu bisa berapa paket? Kita ngomong paket deh, atau berapa piece ya, lebih gampang. Sekarang ini jujur sekarang lagi masa-masa minggu-minggu low buat kita, karena nggak ngerti mungkin efek PPKM atau apa. Jadi biasanya sekali aku live ini sekarang di angka 500 sampai 600 pieces 1 jam. Tapi nggak semuanya pasti transfer ya. Kesannya kayak wah sejam menghasilkan 500-600 pieces. Jadi tidak pasti transfer semuanya. Kalau kita udah tarik data, biasanya cancel rate kita dari 500 sampai 600 pieces itu biasanya 30% cancel. Sekarang kita berusaha gimana caranya supaya 20% sih. Tapi biasanya 30% dari 500 sampai 600 pieces itu sih. Wow, 300 berarti ya, tapi itu juga banyak sih ya, hanya dengan live 1 jam
Kalau live-nya sekarang live-nya kalau dipanjangin, misalnya sekarang live-nya kan sehari 2 kali. Iya. Kalau live-nya jadi 8 jam sehari. Mungkin gak jadi tidak menarik kali ya Om ya. Justru aku pernah melakukan gini. Oke, aku live nih, tapi barang-barangnya aku taruh di Shopee. Jadi anytime kamu mau beli, kamu bisa nonton ulang live aku, kamu tinggal check out barangnya di Shopee. Itu simple kan, jadi orang nggak harus nonton aku tiap jam 1 gitu. Tapi jadinya tidak menarik. Karena tidak ada kayak emotionnya mungkin, tidak ada, mungkin kalau misalnya aku lagi pakai barangnya kan, gila nih semua orang nge-fix nih, gue gak mau ketinggalan, gue juga harus nge-fix nih, misalnya kayak gitu. Jadi aku sudah pernah melakukan kayak gitu, dan jatuhnya nggak menarik. Dan kalau misalkan 8 jam, lebih dari sejam, aku juga capek sih Om, karena yang live kan aku sendiri. Rasanya nggak sanggup deh. Tapi ini thank you banget ya. Saya juga baru lihat ke Facebooknya dan saya sangat berterima kasih. Maksudnya ini harusnya jam 7 tuh jam live-nya Bella ya, gara-gara yang live-nya itu ada di sini jadi nggak bisa jualan. Berarti Bella tampil di sini guys ya teman-teman ya. Dia kehilangan omset untuk kurang lebih 400 piece baju ya. Tinggal dikalikan berapa omset yang kehilangan. Saya mohon maaf banget ya, kita undangnya jam 7, harusnya kalau kayak gitu harusnya biasa jam-jam yang lain, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu menarik banget ya. Tadi kan lihatnya di Taobao dan terinspirasi dari sana, di Facebook akhirnya nge-live ya. Dan ini ternyata adalah suatu offer yang lebih yang ditawarkan dibandingkan dengan toko-toko hanya jualan gambar ya. Dan kita juga tahu kalau sekarang ada di Shopee Live juga ya, mungkin Bella juga pernah coba, tapi berasa ya di Facebook ya kolamnya udah jauh lebih enak, lebih full dibandingkan di Shopee. Di sana dia harus banding harga dan lain-lain mungkin ya. Sebenarnya kalau nggak live mereka itu bisa lihat nggak sih, bisa ngebooking misalnya mau katalognya ada, mereka tinggal chat atau ada webnya, atau mereka sekarang karena udah ada Shopee bisa langsung tinggal beli di Shopee tanpa tungguin live. Betul, dulu itu tidak bisa. Jadi kalau dulu aku misalkan sakit seminggu ya aku nggak dapat uang tuh, nggak dapat omset 1 minggu. Tapi kan sekarang kayak udah ada tim-tim sosmed segala macam, jadi sudah ada di Shopee dan sekarang kita lagi ngebangun kolam di Instagram gitu sih. Gitu. Jadi sekarang kalau misalkan tidak ada live gitu, orang masih bisa beli via Shopee, tapi masih jauh banget perbandingan antara omset live dan omset Shopee sih. Gitu. Tapi memang kedepannya seperti itu. Jadi nggak hanya menunggu live juga gitu. Boleh dibagikan nggak tips dan trik ya dari Bella yang untuk teman-teman yang baru mau mulai live? Oke, kalau mulai live, sekarang kan di Shopee juga banyak ya, Shopee Live segala macam. Karena aku belum mendalami, jadi aku nggak bisa kasih tips and trick di sana. Tapi tips and tricknya mungkin di Facebook. Jadi sebenarnya di Facebook itu, kenapa sih aku selalu kayak mau orang kalau terima kayak, ayo Bella kita live tentang Facebook. Karena menurutku Facebook itu tuh lebih mudah daripada yang lain. Karena kita itu bisa kayak ngadain kayak yang tadi share. Jadi benar-benar kayak kita bisa cari kolam barunya dengan lebih mudah karena orang nge-share dilihat temennya, temen yang nge-share dilihat temennya, temen yang nge-share dilihat temennya. Jadi menurutku kalau live di Facebook sebenarnya mudah gitu. Tapi tipsnya adalah ya bertahan aja. Aku awal-awal juga viewersnya nggak banyak gitu. Viewers aku paling cuma 10-20. Kadang kayak aduh malu banget nih 10 udah ngomong panjang lebar nggak ada yang nge-fix gitu kan. Tapi ya dijalanin aja sih gitu. Terus ya mungkin awal-awal nggak harus jualan terus, misalkan tiba-tiba bagi uang 100.000 atau apa gitu dengan kita main kuis tebak-tebakan gitu kan, orang kan akan narik massa gitu. Jadi nggak ada yang instan sih. Aku dulu juga kayak kadang kayak udah ngomong panjang lebar 10 menit nggak ada yang beli juga gitu sih. Gitu. Jadi yang penting jangan berputus asa gitu. Berarti yang penting konsisten ya. Dan sebenarnya ilmu live gini bisa dipelajari gimana ya? Gak tahu ya. Asal ngomong aja gitu. Ya ini aku lagi pakai baju ini kan capek juga ya ngomong 1 jam tanpa respon, tanpa gimana gitu. Ya itu dia sih mental sih memang. Kadang kayak
awal-awal juga pasti kayak down banget, kayak aduh apa cara ngomong aku salah, apa cara berbicara aku salah. Tapi ya nanti lama-lama bisa get it sih. Nggak semua, maksudnya gini kayak bahkan anak-anak SMP pun, biasanya juga live ada loh Om. Dan di Facebook itu tuh ada orang yang nge-live-in kalau kita pergi ke Mangga 2 kan ada yang hanger yang mereka kayak demoin. Itu abang-abang itu juga live di Facebook. Iya. Yang viral itu ya yang. Betul. Jadi kayak semua orang aku rasa bisa sih. Nggak ada tips khususnya apa ya? Ya udahlah konsisten aja sih. Menurutku sih itu sih. Karena awal-awal pasti kayak gitu. Aku juga viewersnya nggak langsung 300, nggak langsung 1000, tapi pasti dari awal dari 10, 20 gitu-gitu. Misalnya nih ya, di belakang saya ada seragam nih ya. Saya pengen live ya. Betul. Gimana sih caranya supaya menarik ya? Misalnya saya bilang, oh ya teman-teman ya, ini saya di Om Botak Shop, kita hari ini ada 3 baju. Maksudnya kayak gue sendiri ngomong kayaknya nggak pede gitu ya. Maksudnya ya ampun ya, malu-maluin banget ya. Ini sebenarnya gimana ya? Aduh ini bajunya cakep lu ya. Ini kita cuma ada 3 piece guys ya. Di sini kita bisa pegang, bahannya bagus ya. Teman-teman kalau pakai ini makin auto ganteng ya. Teman-teman nih boleh lah ya, hari ini kita kasih potongan 10.000 ya. Apalagi kalau mau beli 3, 100.000 ya misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ada call to action apa yang memang orang-orang tuh bisa langsung ini, atau memang gimana sih cara meyakinkan orang buat live? Maksudnya kan yang jualan baju ini kan banyak ya, dan betul. Kenapa harus beli live ya? Apakah memang live streamer itu harus atraktif atau harus jago membujuk ya? Atau barangnya harus memang barang kebutuhan yang kalau dipakai menarik ya? Kenapa Bella sendiri nggak bisa ada tim yang menggantikan Bella saat ini? Betul. Karena mungkin GBMJ itu udah terikatnya sama Bella sih. Jadi kalau aku sudah pernah coba, by the way aku sudah pernah coba pakai model yang badannya lebih bagus, yang secara paras udah lebih cantik segala macam, tapi nggak berhasil. Aku sudah coba beberapa kali, bukan tidak berhasil, bukannya tidak ada orderan, tapi berbeda banget ketika aku live dengan pakai model itu dengan aku sendiri. Jadi kalau ditanya tipsnya apa, awal-awal juga mungkin aku nggak seluas itu ngomongnya, gitu. Awal-awal, aduh kalau dipakai kayaknya jelek ya, kayak awal. Tapi aku belajar sih. Jadi aku kadang suka nontonin live orang lain. Dari situ aku mulai lihat, oh kayaknya nih orang nih pas barang ini nih lagi laku banget nih, cara ngomong dia kayak apa nih, gitu. Jadi aku suka nontonin ketika waktu aku senggang, aku suka lihat orang lain kayak ini. Kalau di Facebook banyak sekali. Jadi kalau Om Botak lihat Facebook, pencet video, lalu pencet live, itu banyak banget akan nge-scroll gitu kayak orang-orang live-nya. Random atau apa, aku nggak ngerti. Jadi kan, oh yang nonton 2.000, kenapa ya dia bisa sampai 2.000? Oh ternyata dia main game misalkan. Wah kayaknya gamenya bisa nih gue ikutin gitu sih. Gitu. Jadi kayak suka melihat juga kayak misalkan nih gila nih orang ini nih waktu pakai baju ini tuh laku banget. Oh mungkin cara ngomongnya dia pas pakai baju ini tuh ngomongnya misalkan oh ini muat sampai big size ya atau sampai apa gitu. Jadi aku belajar sih, jadi kayak nyerap ilmu dari sini, coba praktekin gitu. Coba kalau gitu saya sendiri penasaran ya, karena saya nggak pernah nonton live-nya Bella secara full, walaupun sebelum ini saya riset, saya liatin beberapa live, tapi kayak cuplikannya aja. Boleh nggak dicontohin ya? Misalnya ini dengan kaos yang ada nih sekarang ya. Coba untuk menjual ke teman-teman di sini ya, sampai ada yang bilang fix. Jangan, oh malu. Oh nonton aja teman-teman, nonton aja di GBMJ Butik, ada beberapa video yang belum dihapus. Enggak, tapi saya pengen tahu nih caranya apa yang memang oh nih ternyata live-nya tuh cara ngomongnya tuh harus kayak gini ya supaya menarik ya. Ya. Gak bisa Om, malu Om. Oke. Dari teman-teman yang nonton nih kayaknya banyak followernya dari Bella juga nih, itu dari itu proud of you, terus ya fix tuh ada yang langsung fix ya kan. Ya, aku udah berapa kali dapet undian share dari Cibella. Wow. Yes, mantap ya. Nah, ini ada yang tanya nih, mau tanya dong Cibella, gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan untuk bicara? Nah,
Gimana ya? Karena memang mungkin aku dianugerahi satu talenta tuh, maksudnya aku suka ngomong memang biasanya karena aku kuliahnya adalah komunikasi gitu. Cuma ngomong aku dulu itu mungkin masih berantakan. Mungkin kalau ngomong kan, kalau misalkan live itu kan ngomongnya sama audiens banyak. Mungkin cara ngomongku dulu berantakan. Gimana caranya supaya rapi segala macem adalah ya aku suka nonton live-nya orang lain. Kayak kayaknya ini kalau iya ya mungkin ngomong aku terlalu cempreng nih. Makanya orang pusing. Atau aku suka nonton video live aku. Kalau misalnya aku habis live nih, selesai kan, aku nonton ulang. Aduh, kalau aku tahan ya, nonton sendiri gitu ya. Iya sih Om, sebenarnya nggak tahan. Kayak aku nonton, ya orang juga males kali ya Bel kalau ngeliatin lo cempreng banget kayak gini gitu kan, kayak gitu. Jadi gitu sih, kayak gitu, nggak ada tips-tips khusus juga sih, nggak pernah masuk kelas public speaking atau apa. Jadi kayak ngeliat orang aja. Iya. Karena saya sendiri kalau lihat video rekaman misalnya IG live kayak gini, dilihat lagi kayak berasa kayak kok orang mau ya dengerin ya kadang ya. Iya, saya juga gitu. Kalau nggak berasa suara kok cempreng banget ya gitu. Iya. Kalau jual makanan live bisa nggak Ci Bella? Bisa. Aku juga sering liatin. Aku boleh sebut merek nggak ya? Tapi ya, pokoknya ada satu produk susu deh. Ada satu produk susu yang dia punya jual es krim juga, jual apa itu PT besar setahu aku. Dan dia jual live juga. Dia live-in juga, ini susu ini enak sekali ya, bla bla bla. Mungkin harganya harga khusus kali ya, harga khusus selama Facebook Live mungkin beda dengan kalau beli di Alfamart atau di apa gitu. Dan mereka live dan yang nonton juga lumayan. Bahkan kayak orang-orang juga mereka jual keripik Medan gitu atau apa gitu, yang nonton 1.000. Karena mereka kasih lihat nih prosesnya dari ikan jadi apa, terus kayak orang makannya enak banget gitu. Semua ada di Facebook Live. Kayak mungkin orang nggak familiar ya dengan Facebook tuh, masih zaman nggak ya? Orang masih zaman main Facebook nggak ya? Iya, itu pertanyaan yang bagus tuh. Apakah masih relevan ya? Apakah nggak semua orang nggak pindah ke Instagram sekarang, pindah ke TikTok, ya pindah ke Shopee? Kenapa masih main Facebook? Dan pasarnya tuh kayak gimana sih sekarang? Maksudnya pasarnya tuh kayak middle low atau orang tua ya, dan atau bapak-bapak lebih banyak main Facebook, gimana? Oke, sebenarnya kalau ditanya market aku apa adalah ibu-ibu berusia, setelah aku buka kuesioner segala macam, aku baru tahu datanya adalah ibu-ibu usia 25 sampai 35 tahun. Kebanyakan ya. Berarti kalau lu jual produk di bawah itu nggak cocok? Yang 25 tahun ke bawah? Tapi buktinya baju ABG juga laku sih. Cuma mungkin market terbesarnya adalah ibu-ibu berusia 25 sampai 35 tahun. Tapi itu luas ya. Berarti kalau ibu-ibu sukanya apa? Ibu-ibu beli baju, yes. Ibu-ibu masak, yes. Peralatan masak. Ibu-ibu punya anak, baju anak, yes. Kan marketnya luas sebenarnya. Ibu-ibu beliin suaminya baju, iya. Jadi menurut aku marketnya besar sih, dan itu masih banyak. Kalau dibilang apakah Bella keren banget di Facebook, enggak. Yang lebih keren banyak. Yang sekali live jualan baju yang nonton 5.000 orang, 6.000 orang tuh banyak. Dan itu nyata loh. Ada satu teman aku, dia live Facebook juga yang nonton 5.000 sampai 6.000 orang stabil. Dan dia selama 2 sampai 3 jam. Jadi sebenarnya penonton itu nonton Facebook Live sebenarnya untuk hiburan. Iya, tadi kenapa? Nah, kayaknya udah jelas. Sorry, terus ya. Jadi sebenarnya penonton itu nonton Facebook Live nggak melulu untuk belanja, tapi untuk hiburan. Yes, karena salah satu konten live di Facebook yang sekarang ini lagi orang nonton adalah sinetron Ikatan Cinta. Itu sampai 3 orang.
orang bisa nonton di TV pakai logika. Bener gak? Karena kan tinggal nonton di TV atau nonton YouTube, tapi mereka nonton bersama Om. Dan mereka itu yang kayak komen-komenan, ini sih ini jahat ya, ini pasti pelakunya ini, bla 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 bla. Gitu, aku lihat kayak 30.000 yang nonton gitu sih. Wow. Berarti untuk yang nonton itu selain nontonin orangnya, bacain komentar juga merupakan satu keseruan sendiri ya? Mungkin ya, aku juga nggak ngerti sih. Tapi kayak mungkin kan pakai logika ngapain nonton di Facebook habis-habisin kuota gitu kan? Mending nontonnya di TV. Tapi buktinya 30.000 orang menonton Ikatan Cinta di Facebook Live gitu. Menarik sih, menarik banget. Dan setelah aku lihat, aku nggak tahu kenapa, tapi salah satu hal yang aku syukuri adalah loyalitas customer di Facebook menurutku besar. Repeat orderku ada banyak, dan mereka tuh yang kadang kalau misalkan aku lagi live nih, kan misalkan aku lagi pakai baju apa gitu kan, terus udah lewat bajunya. Ada orang yang tanya, tadi Kak Bella pakai baju apa kodenya ya? Yang jawab banyak sekali. Jadi menurutku loyalitasnya tuh kena gitu. Kalau mungkin kita bangun Facebook, kalau mungkin Instagram mungkin brandingnya agak susah segala macam, tapi Facebook mungkin karena langsung kelihatan muka ownernya segala macam, live-nya tiap hari segala macam, jadi kena gitu loh. Kayak loyalitasnya itu menurut aku oke banget sih. Customer Facebook, mungkin ibu-ibu juga kali ya, sekali suka kan dia bilong banget tuh. Tapi menarik banget ya. Saya rasa memang live itu adalah masa depan ya, bener ya. Kalau mau lihat dari soalnya di mana-mana sekarang live. Dan apa yang saya lakukan juga sekarang kan kayak bisa live IG, kita juga live-nya rutin seminggu berapa kali, itu juga sebenarnya untuk membangun istilahnya fanbase gitu ya. Jadi orang tuh udah kenal karena udah sering lihat kita, jadi waktu viewer time-nya tuh tinggi. Jadi ketika kita jualan pun sudah ada trust di sana ya, karena nggak udah nonton si Bella sekian lama, apa yang dia rekomendasiin pasti bagus gitu ya. Harga tuh nomor 2, nomor kesekian. Yang penting ya memang bahannya dibilang bagus, pakaiannya memang sesuai, dan kalau memang udah pernah beli dia bilang L ya pasti ukurannya L gitu dan sebagainya. Saya rasa ini yang memang dibangun gitu ya. Sebenarnya kalau di komunitas seperti ini kan kita udah bangun suatu komunitas ya. Betul. Ini ada bisa dibawa kemana lagi ya selain live? Karena saya tahu yang di Facebook tuh jualan, kayak istri saya juga sering beli di grup Facebook yang sering fix gitu ya. Tapi dia apapun beli. Cuma belakangan saya kan kadang suka ngomong, lu cek di Shopee dulu ya. Kalau cek di Shopee banyak yang lebih murah gitu. Tapi karena loyalitasnya di sana, jadi kayak seru aja gitu nge-fix gitu. Padahal waktu nge-fix udah nggak cek toko sebelah gitu. Bener-bener. Ya, jadi itu keren banget sih. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai, ini udah terlambat belum sih untuk mulai di Facebook fanpage untuk live kayak gini? Aku rasa sih nggak terlambat sama sekali. Bahkan banyak loh orang yang baru live kayak misalkan sebulan 2 bulan tuh yang nonton banyak gitu. Kita nggak tahu kalau kita nggak coba sih. Kita nggak bisa bilang kita telat kalau kita nggak coba. Kecuali kita udah coba selama 2 bulan, 3 bulan, ternyata nggak ada hasil, ya mungkin kita telat. Tapi banyak, setahu aku ya, sepenglihatan aku, banyak online shop yang baru-baru juga yang nontonnya mungkin, yang nontonnya pasti lebih banyak dan mungkin omsetnya lebih tinggi dari aku. Gitu. Dan aku lihat, kayak ini rame banget. Aku lihat dong, oh ini baru 6 bulan yang lalu, baru 8 bulan yang lalu gitu. Banyak kok, banyak orang yang baru, tapi mungkin dia punya produk menarik, atau mungkin dia punya harga banting banget, itu juga bisa. Selain baju dan makanan tadi ya, kategori live yang menarik lagi itu apa? Ya kalau selihat aku sih fashion ya. Fashion itu berarti baju, tas, cincin, anting, segala macam. Lalu sekarang yang lagi menarik banget, yang orang suka banget di Facebook itu jualan pisau. Pisau ibu rumah tangga yang lucu-lucu, warna-warni. Pokoknya berhubungan dengan ibu-ibu deh. Kayaknya seperti itu.
Wow, berarti segala sesuatu ya kalau teman-teman tuh jualan barang-barang home, jual memang produk bayi ya misalnya ya, jual mainan untuk ibu-ibu atau yang paling rame memang jualan baju yaitu pasar di Facebooknya masih bagus banget ya. Ini saya bacain komen ya dari Rianti V Kaisa dan gua betul banget, pribadi saya sendiri salah satu yang nonton live-nya hiburan sih, pas nonton ada yang menarik jadi saya tertarik. Apalagi ada undiannya yang menarik untuk nonton live Cibel katanya. Dan kualitas bajunya Cibel emang bagus dan harga terjangkau. Wow, berarti udah proven banget pastinya ya. Nah, kalau dari GBMJ kan sekarang setelah kuat di Facebook akhirnya sekarang udah punya toko offline ya. Udah ada. Kenapa akhirnya punya toko offline padahal selama ini udah nyaman di online? Oke, kenapa akhirnya buka offline? Karena satu, trust sih. Jadi kalau di Facebook ini kan yang live banyak sekali. Ini pendapat aku ya, bisa juga aku salah, bisa juga aku benar, gak tahu. Yang Facebook itu yang live banyak banget. Bisa-bisa kita yang di ruang makan aja kita bisa live jembrengin baju gitu. Orang jadi nggak ada trustnya menurutku. Kayak ini orang beneran jualan baju apa enggak, setelah gue transfer dia kabur atau enggak gitu. Jadi aku selalu menggotong-gotong ini tuh ada offline store-nya. Kalau kamu nggak percaya kamu bisa datang. Dan sekarang kan udah di Shopee juga. Jadi maksudnya kayak orang oh iya nih benar-benar ini orang niat jualan baju nih gitu. Dan lagi seneng soalnya karena memang loyalitas segala macam. Kadang kalau misalkan aku kan kalau kantorku di lantai 2, offline aku di lantai 1, ada beberapa customer yang datang kan, Kak Bella, iya aku nonton nih kemarin gini-gini gitu. Terus jadinya kayak trustnya makin kebentuk gitu sih, ketemu ngobrol segala macam. Wow, berarti ini pemikiran yang bagus ya. Berarti teman-teman yang sebenarnya udah jalan toko jualan online-nya, kalau buka toko offline sebenarnya nggak terlalu mengharapkan traffic walk-in kan, tapi lebih untuk membentuk trust. Betul. Kayak semacam galeri aja. Iya dong, jadi kan kayak kesannya, oh ya ini udahlah GBMJ aja nih, udah jelas nih ada tokonya, bisa dateng, kalau nggak percaya bisa coba bajunya misalkan, atau kalau misalkan kalau kadang juga enaknya punya butik offline adalah beberapa kali ketika mau habisin barang, sell aja di butik offline, kan nggak ribet kan, harus totalin segala macam, you datang dapat misalnya diskon 50% di butik offline gitu. Harganya di online dan offline sama nggak? Sama? Oh, oke. Ya, karena ada beberapa toko yang antara offline dan online-nya beda. Iya, karena sih, kan lebih ada sih pelayanan di offline gitu. Kalau di online kan tinggal kirim. Betul, aku sama sih. Memang pertimbangan aku juga gitu. Kalau offline kan orang coba-coba baju, coba 10 belum tentu beli gitu kan. Kalau online enak, tinggal totalin segala macam. Jadi tapi itu resiko sih. Kalau dibedain nanti offline-nya nggak ada yang mau datang. Orang kan tahu offline gara-gara mungkin iklan di online. Betul. Gitu kan, kalau orang hanya lihat banner doang, orang takut masuknya ini jualan apa segala macam. Orang kan taunya pasti dari online, dia lihat Instagramnya, oh ada butik offline, aku harus datang, misalkan gitu. Saat ini GBMJ punya merek sendiri atau memang butik yang menjual berbagai macam merek? Saat ini adalah kita belum punya merek sendiri. Jadi kita masih ngambil dari beberapa konveksi, masih kalaupun bikin skalanya jauh banget. Misalkan dari 10 baju, paling bikinnya cuma 1 baju atau 2 baju. Oke. Berarti kedepannya apakah memang ada rencana buat private label sendiri atau memang kayaknya lebih menguntungkan jual brand orang? Kenapa nggak bikin kenapa nggak bikin label sendiri? Satu, karena live-nya tiap hari. Kalau orang disuguhin baju yang itu aja, orang pasti bosan. Ini mah Kak Bella udah live kemarin, gitu kan? Jadi ini baru jadi rencananya dalam memang bikin baju sendiri akan dijual eksklusif di Shopee dan ini Instagram, gitu. Jadi itu akan kayak, limited 50 baju aja nih bikinannya GBMJ Butik, misalnya seperti itu. Tapi untuk live susah banget Om, kalau semuanya bikin sendiri, nanti lama gitu. Dan kan pasti bajunya nggak bikin sendiri, nggak mungkin sekali live kan misalkan biasanya Bella tuh 10 baju baru.
sekali live. Jadi kan rasanya nggak mungkin kalau misalkan diulang-ulang terus, pasti diulang-ulang terus. Berarti setiap hari ada 2 live. Betul. Itu setiap live 10 baju baru? 10 baju baru atau misalkan yang masih sisa di 3 hari yang lalu. Di 4 hari yang lalu, diulang lagi kalau masih sisa. Wow. Saya udah lumayan mabuk nih, kebayang nih ya. Sehari 2 jam minimal live ya. Di antara waktu live kita masih harus rekapan yang tadi selesai live. Rekapan, packing, kirim, cek transferan dan segala macam. Setelah itu juga kita masih harus merchandising, milih baju mana yang mau ditampilkan untuk live berikutnya, ya kan? Belum lagi urusannya kayak yang lain-lain, berarti kerjaannya banyak banget ya. Kali 1 jam menghasilkan omset 300 baju, bla bla bla. Itu kan nggak cuma selesai di situ. Itu kan hanya cuma satu step untuk dapetin omset. Cuma sekarang beruntungnya adalah sistemnya sudah jalan. Jadi Bella ke kantor hanya untuk live dan memikirkan ke depannya mesti gimana. Setelah itu sudah ada orang-orangnya, gudangnya sudah ada kepala gudang, adminnya sudah ada admin, finance accounting sudah ada, gitu sih. Dulu tapi semuanya dikerjain sendiri sih. Ya, tapi berarti saya udah bayang itu kerjanya banyak. Kalau dengan kapasitas yang sekarang nggak ada tim, ya pasti kerepotan banget. Betul. Nah, tapi ini customer yang Facebook, Betul. itu mereka ini masih nggak masalah ya, transfer ongkir sendiri dan bayar ini. Padahal mereka tahu kalau lewat marketplace kayak Shopee dan lain-lain, mereka dapat bebas ongkir, free ongkir. Betul. Aku juga pikir kayak gitu. Tapi nyatanya masih banyak banget orang yang mau totalan sendiri. Karena perbandingannya adalah adminku untuk Facebook 4 orang. Sedangkan untuk Shopee hanya 1 orang, plus dia merangkap sebagai offline store. Wow, keren sih. Banyak yang minta untuk COD nggak di Facebook? Mayoritas kalau dibilang banyak ya 20% orang pasti tanya bisa COD atau enggak. Aku lemparnya ke Shopee. Di Shopee aku aktifin COD. Yeah. Bisa. Ya. Coba kita lihat pertanyaan lagi ya. Nih. Dari Maricel, menurut Bella, apakah jasa bisa laku jika dipromosikan di live? Atau potensi live Facebook hanya untuk jualan produk, Ci, katanya? Sejauh ini aku melihat semuanya produk sih. Semuanya produk sejauh ini ya. Yang aku lihat sepandang mata aku semuanya produk. Kalau jasa aku belum lihat jujur. Aku lihat aku lupa, tapi kebanyakan pasti produk. Dan yang kedua nih, tips dan trik buat yang baru mau usaha fashion dengan fashion, siapa tahu bisa jadi kayak Bella katanya. Tipsnya mulai aja dulu, jangan takut-takut sih. Aku juga sekarang suka takut-takut. Aduh, kalau aku keluarin budget segini buat marketing di Instagram, balik gak ya? Kalau aku hire ini balik gak ya? Tapi kalau kita takut tapi kita belum pernah coba kan susah. Jadi ya udah, jangan takut, coba dulu aja lah. Gitu. Oke, kayaknya kita udah. Oh, ini ada nih. Kalau penjual grosir atau supplier bisa jualan live gak, Ci? Bisa. Penjual grosir. Bisa loh. Bisa, ya? Ada satu orang isinya adalah kalau kamu mau live, kalau mau beli di dia minimal beli 4. Minimal beli 4 ya. Wow, berarti itu langsung grosir ya. Betul. Oke, wow, keren. Aku jadi banyak belajar di pengalaman Kak Bella. Thank you ya. Thank you. Nah, dari saya sih sebenarnya pertanyaan udah habis ya, udah cukup. Kita juga udah bahas dari ini. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Kak Bella untuk ya mungkin kayak promosi ya tokonya, toko offline-nya ada di mana, terus gimana sih caranya untuk bisa nonton. Dari tadi kita kan dengerin ya tips dan triknya, mau nonton live-nya gimana, di Facebook-nya gimana, atau follow Instagram-nya. Silakan.
eh gak usah promosi sih Om, gak apa-apa. Pokoknya teman-teman Apa-apa. yang mau mulai jualan segala macam, Yeah. gak usah takut-takut. Aku juga awal-awal kayak gitu. Selalu orang tanya, Bella gimana sih biar yang nonton 1.000? Bella gimana sih yang nonton 2.000? Gimana yang nonton 300? Semua aku nggak bisa langsung jebret langsung 300, nggak bisa 1.000, semua mulai dari awal-awal. Tadinya yang nonton juga 10, 20 sama. Ada rasa kayak, aduh nyesek banget udah ngomong panjang-panjang, nggak ada yang komen bahkan. Bukan, jangan kan ngefix yang komen aja nggak ada, kayak ngomong sama hantu gitu kan. Tapi dijalanin aja semua sih gitu. Kalau kita berusaha ya pasti ada jalannya aja gitu. Itu gue semangat guys. Semangat. Thank you banget Bella untuk waktunya malam ini bisa di sini, dan ya kita doakan supaya GBMJ Butiknya makin rame ya, live-nya juga makin rame, dan mudah-mudahan tokonya di Instagram sekarang mau merambah ke marketplace juga, atau merambah merek sendiri nanti ya, makin sukses ya. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Salam sukses, selamat beristirahat, dan keep healthy, stay positive. Oke? Bye-bye. Bye semua.